Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistya, Magister Manajemen CPHCM CHRNP yang kami hormati. Perkenalkan, saya Marita Kirania Putri dengan NIM 250302083. Lalu rekan saya Siti Nur Fatimah Zahra dengan NIM 250302081 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai saluran dan media komunikasi bisnis sebagai bagian dari tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah dan menambah wawasan terkait topik yang akan dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita masuk ke bagian pengertian dari saluran dan media komunikasi bisnis, yaitu sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal secara efektif dan efisien. Saluran komunikasi bisnis juga disebut jalur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim kepada penerima, sedangkan media komunikasi bisnis adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Dengan adanya saluran dan media komunikasi yang tepat, informasi dapat diterima dengan baik, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Contohnya, seorang manajer dapat menyampaikan instruksi kepada karyawan melalui rapat, email, atau grup WhatsApp perusahaan. Semua media tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan informasi secara efektif. Lalu, setiap saluran komunikasi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih saluran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi. Komunikasi tatap muka misalnya sangat efektif untuk membahas masalah yang kompleks karena memungkinkan adanya interaksi langsung dan umpan balik secara cepat. Selain itu, kita juga dapat melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh lawan bicara, sehingga pesan lebih mudah dipahami. Sedangkan komunikasi tertulis seperti email atau surat lebih cocok digunakan jika diperlukan dokumentasi atau bukti tertulis yang dapat disimpan dan digunakan kembali di kemudian hari. Contohnya, negosiasi kerja sama biasanya dilakukan secara langsung, sedangkan pengiriman surat perjanjian dilakukan melalui email atau surat resmi. Dalam memilih saluran komunikasi, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Faktor pertama adalah urgensi pesan. Jika pesan bersifat mendesak, maka media yang cepat seperti telepon atau pesan instan lebih tepat digunakan. Faktor kedua adalah kompleksitas informasi. Semakin rumit informasi yang akan disampaikan, maka semakin diperlukan media yang memungkinkan penjelasan secara langsung. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan karakteristik audiens, biaya yang diperlukan, dan sumber daya yang tersedia. Contohnya, pengingat jadwal rapat cukup disampaikan melalui WhatsApp, tetapi untuk menjelaskan strategi perusahaan yang baru biasanya diperlukan rapat atau presentasi. Misalnya, pesan yang bersifat kompleks dan membutuhkan interaksi langsung akan lebih efektif disampaikan melalui komunikasi tatap muka atau video conference. Sedangkan pesan yang bersifat sederhana dan tidak memerlukan respon cepat dapat disampaikan melalui email atau memo. Faktor biaya dan sumber daya juga perlu diperhatikan agar penggunaan saluran komunikasi tidak membebani anggaran perusahaan secara berlebihan. Preferensi audiens juga perlu diperhatikan agar pesan dapat diterima baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada jenis saluran dalam komunikasi. Yang pertama berdasarkan arah aliran komunikasi dan media yang digunakan. Terdapat komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang dilakukan melalui jalur resmi organisasi dan biasanya berkaitan dengan pekerjaan. Komunikasi ini mengikuti aturan serta struktur yang berlaku di dalam perusahaan. Biasanya menggunakan saluran resmi seperti rapat, memo, surat, email, dan presentasi yang mengikuti
prosedur organisasi, sedangkan komunikasi informal terjadi secara spontan dan bersifat pribadi, misalnya percakapan santai antar karyawan di luar konteks pekerjaan. Meskipun tidak resmi, komunikasi informal tetap penting karena dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mempererat hubungan antar anggota organisasi. Berdasarkan arah informasinya, komunikasi dibedakan menjadi komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah terjadi ketika pengirim hanya menyampaikan pesan tanpa adanya tanggapan langsung dari penerima. Tujuannya biasanya untuk memberikan informasi kepada banyak orang secara cepat. Komunikasi dapat berupa satu arah, one-way communication, seperti pengumuman atau iklan yang tidak memungkinkan umpan balik langsung. Sementara itu, komunikasi dua arah memungkinkan adanya interaksi antara pengirim dan penerima sehingga terjadi pertukaran informasi dan umpan balik. Dalam dunia bisnis, komunikasi dua arah sering digunakan karena dapat membantu memastikan bahwa pesan benar-benar dipahami oleh penerima. Komunikasi dua arah seperti diskusi dan wawancara yang memungkinkan interaksi dan umpan balik dari penerima pesan. Selain berdasarkan arah informasi, saluran komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan. Beberapa media yang sering digunakan dalam dunia bisnis antara lain komunikasi tatap muka, telepon, video conference, pesan teks, dan berbagai platform digital. Masing-masing media memiliki kelebihan tersendiri. Komunikasi tatap muka cocok untuk pembahasan yang penting. Telepon digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan respon cepat, sedangkan platform digital dapat digunakan untuk menjangkau lebih banyak orang. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan Zoom untuk rapat dengan cabang di kota lain, WhatsApp untuk koordinasi harian, dan media sosial untuk promosi produk kepada masyarakat luas. Dua kategori utama media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Yang pertama yaitu media tradisional. Media tradisional merupakan media komunikasi yang sudah digunakan sejak lama dalam kegiatan bisnis. Keunggulan media tradisional adalah memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dan dianggap lebih formal. Namun media ini biasanya membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan media digital. Media tradisional mencakup surat kabar, majalah, brosur, poster, radio, televisi, dan surat bisnis cetak. Contohnya, perusahaan dapat memasang iklan produk di koran atau membagikan brosur saat mengikuti pameran bisnis. Lalu, yang kedua, media digital. Media digital adalah media komunikasi yang menggunakan teknologi internet dalam penyampaian informasinya. Media ini berkembang pesat dan menjadi tulang punggung dalam bisnis modern karena menawarkan kecepatan penyampaian pesan, kemudahan akses, serta kemampuan untuk menjangkau audiens global dengan biaya yang relatif rendah. Media digital meliputi email, situs web, media sosial, aplikasi pesan instan, video conference, website perusahaan, Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, dan Zoom. Dalam komunikasi bisnis, terdapat dua jenis komunikasi berdasarkan waktu interaksi. Yang pertama, komunikasi sinkron, yaitu bentuk komunikasi yang terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima pesan, sehingga memungkinkan interaksi dua arah secara real-time. Contohnya, pertemuan tatap muka, panggilan telepon, video conference, dan rapat online. Kelebihannya yaitu memberikan kesempatan untuk diskusi langsung, klarifikasi cepat, serta pengamatan bahasa tubuh dan ekspresi yang dapat memperkuat pemahaman pesan. Yang kedua yaitu komunikasi asinkron, yaitu tidak secara langsung, di mana pengirim dan penerima pesan tidak harus berkomunikasi secara bersamaan. Contohnya email, pesan teks, memo, dan forum diskusi online. Kelebihannya yaitu fleksibilitas waktu bagi penerima untuk merespon pesan, penyusunan yang lebih matang, memberikan bukti tertulis yang dapat diarsipkan dan dapat disimpan. Lalu, media digital sebagai penunjang bisnis modern. Dalam era digital, para bisnis modern masih dianggap membantu memasarkan produk. Namun, peran mereka masih jauh lebih hemat dari segi biaya dan waktu apabila pemasaran dilakukan secara online atau melalui platform marketplace.
dan banyak hal yang mereka dapatkan melalui penjualan dan pemasaran melalui internet. Oleh karena itu, sangatlah membantu untuk melakukan promosi dengan memberikan kata-kata website. Yang pertama, teknologi komunikasi baru. Teknologi komunikasi bisnis yang efektif dan merupakan bagian integral dari pertumbuhan bisnis itu sendiri, terlebih saat berkolaborasi antar para profesional. Yang kedua, kompetensi komunikasi era digital. Di era ini, komunikasi tidak lagi terbatas pada tatap muka, tetapi menggunakan berbagai platform seperti media sosial, email, dan aplikasi pesan, karena banyak perusahaan yang mengoptimalkan saluran komunikasi konvensionalnya dan beralih menjadi digital. Yang ketiga, manajemen pengetahuan produk. Memanfaatkan sebagai sumber daya dan komoditas, ada dua pendekatan luas untuk manajemen pengetahuan berbasis informasi dan orang atau internet. Dalam praktiknya, manajemen pengetahuan berbasis produk dapat berbasis informasi, sedangkan manajemen pengetahuan berbasis orang mengasumsikan bahwa pengetahuan organisasi tidak terdiri dari informasi, tetapi dari jaringan. Yang keempat, internet dan bisnis online. Perdagangan dan pemasaran kini dilakukan dengan metode keberadaan internet, sehingga mengubah pola dan banyak cara yang berbeda untuk mengatasi masalah bisnis. Selain itu, secara umum penggunaan internet meningkat setiap tahun, dan penelitian menunjukkan 55,2% orang di Inggris menggunakan komputer, dan bisa dikatakan saat media digital internet muncul, bisa menjadi dampak bagi semua kalangan orang di seluruh dunia. Jadi, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Saat ini, hampir semua aktivitas bisnis memanfaatkan internet, mulai dari komunikasi internal, pemasaran, hingga transaksi penjualan. Internet juga memudahkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan dari berbagai daerah tanpa harus bertemu secara langsung. Contohnya adalah penggunaan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta penggunaan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau mitra bisnis. Yang terakhir ada inovasi pengalaman dan harapan konsumen. Upaya perusahaan untuk menciptakan pengalaman baru dan berbeda bagi pelanggan saat menggunakan produk atau jasa. Karena perusahaan mendapatkan sensasi baru pada saat penggunaan internet dengan melebihkan fungsinya pada strategi lainnya. Perusahaan tidak lagi pasif dan mengandalkan media sosial, tetapi memberikan penawaran secara relevan kepada konsumen mengenai produk dan goodwill. Dengan adanya perkembangan teknologi digital, harapan konsumen terhadap suatu perusahaan juga semakin meningkat. Konsumen saat ini tidak hanya memperhatikan kualitas produk, tetapi juga pengalaman yang mereka rasakan saat berinteraksi dengan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan pengalaman yang menarik dan memberikan pelayanan yang cepat serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui media digital, perusahaan dapat lebih mudah memahami keinginan konsumen dan memberikan layanan yang lebih personal. Misalnya ketika kita berbelanja di marketplace, seringkali muncul rekomendasi produk yang sesuai dengan riwayat pencarian kita. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menjaga kepuasan konsumen. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi berbasis internet. Merupakan aktivitas berdasarkan ide dan pemikiran baik secara lisan, tertulis, atau pesan non-verbal. Perusahaan akan memiliki konteks bisnisnya dengan tujuan agar pendengar dapat menerima pesan secara akurat dan efektif melalui alat-alat penunjang bisnis berbasis internet. Di era digital sekarang, kemampuan berkomunikasi melalui internet menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Komunikasi tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi bisa melalui berbagai platform digital yang digunakan setiap hari. Seseorang yang memiliki keterampilan komunikasi digital yang baik akan lebih mudah menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Kemampuan ini sangat dibutuhkan karena sebagian besar aktivitas bisnis saat ini sudah memanfaatkan teknologi internet. Contohnya, seorang staf pemasaran harus mampu membuat pesan promosi yang menarik di media sosial agar dapat menarik perhatian calon pelanggan. Saluran komunikasi memberikan alternatif bagi perusahaan untuk memiliki tenaga kerja dengan keahlian berbasis kecakapan komunikasi agar dilirik pengusaha dan terlibat dalam bisnis berbasis digital. Saluran komunikasi ini sangat penting dan menjadi kewajiban untuk dipenuhi dan memerlukan beberapa kesiapan dalam memanfaatkan saluran. Berikut kesiapan komunikasi berbasis internet yang dimaksud.
Perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu kemampuan yang dibutuhkan adalah keterampilan komunikasi berbasis internet. Kemampuan ini bukan hanya tentang menggunakan media sosial, tapi juga memahami cara menyampaikan informasi secara profesional melalui berbagai platform digital. Dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat membantu perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan dan membangun citra yang baik di dunia digital. Selain itu, keterampilan komunikasi digital juga dapat menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dan calon pencari kerja karena hampir semua bidang pekerjaan saat ini memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama ada membuat teks yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk. Yang kedua ada meningkatkan volume dan kualitas kunjungan melalui mesin pencari situs web. Yang ketiga ada membuat konten beragam video yang dapat dipilih sendiri. Yang keempat ada membuat visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar mudah dipahami lebih cepat. Dan yang terakhir yang kelima ada pembuatan infografis untuk data visualisasi desain informasi atau arsitektur informasi. Beberapa bentuk keterampilan komunikasi berbasis internet yang dibutuhkan dalam dunia bisnis, antara lain kemampuan membuat konten promosi, mengelola website, membuat video, pemasaran, menyajikan data dalam bentuk visual, serta membuat infografis yang menarik. Keterampilan tersebut penting karena masyarakat saat ini lebih tertarik pada informasi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyajikan informasi secara kreatif agar dapat menarik perhatian audiens. Contohnya, laporan penjualan yang disajikan dalam bentuk grafik atau infografis biasanya lebih mudah dipahami dibandingkan hanya berupa angka-angka dalam tabel. Selanjutnya ada penerapan aplikasi platform pemasaran. Perkembangan digital berdampak pada bentuk perdagangan yang kini memudahkan penggunanya, yaitu e-commerce. Secara umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perdagangan barang atau jasa. E-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu yang pertama ada transaksi tanpa batas. Kelebihan model e-commerce adalah saya jangkau lebih fleksibel dan bersahabat dengan wilayah dan batas-batas geografis. Yang kedua ada transaksi anonim, yaitu transaksi anonim terjadi antara para penjual dan para pembeli, tetapi hanya dibatasi oleh ruang dan waktu saja. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai platform pemasaran digital yang memudahkan kegiatan jual beli secara online. Salah satu contohnya adalah e-commerce yang saat ini banyak digunakan oleh beberapa masyarakat. E-commerce memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa batas tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini memberikan kemudahan baik dari segi waktu maupun biaya. Selain itu, e-commerce juga membantu pelaku usaha memperluas pasar karena produk yang dijual dapat dilihat oleh konsumen dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri. Contohnya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan berbagai platform marketplace lainnya yang sering digunakan dalam kegiatan jual beli dalam sehari-hari. Yang ketiga ada internet commerce, menjadi sangat berarti bagi pembisnis untuk aktivitas perdagangannya dan berbasis internet dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat ada produk digital dan non-digital. Pelaku bisnis termasuk para pengguna barang dan jasa, pihak mitra produksi dan distribusi membutuhkan perlengkapan produk-produk digital sebagai penunjang usaha dan kebutuhan kerja sehari-hari. Dan yang terakhir yang kelima ada produk barang tak berwujud, yaitu dapat diterapkan pada konsumsi barang tak berwujud dalam bisnis, tetapi juga mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan global. Jadi, e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang memberlakukannya dari perdagangan konvensional. Salah satunya adalah tidak adanya batas geografis, sehingga transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Selain itu, e-commerce juga mendukung penjualan produk fisik maupun produk digital. Kehadiran e-commerce membuat persaingan bisnis menjadi lebih luas karena perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih besar. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus mampu bersaing dalam kualitas produk, pelayanan, dan strategi pemasaran agar tetap diminati oleh konsumen. Contohnya adalah penjual pakaian secara online, penjualan e-book, kursus online, maupun berbagai layanan digital lainnya.
Selanjutnya ada efektivitas media sosial. Pada era digital dan percepatan ekonomi akibat globalisasi, tantangan seorang manajer para sales force, armada distribusi, pedagang online, dan pengecer sekalipun penting untuk memahami komunikasi bisnis. Seperti diketahui, cara kerja media sosial sangat masif, fleksibel, dan kemudahan dalam pengiriman pesan. Oleh karena itu, media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi para manajer untuk mengomunikasikan bisnisnya kepada masyarakat. Media sosial menjadi salah satu media komunikasi bisnis yang paling efektif pada saat ini. Hal ini karena media sosial mampu menjangkau banyak orang dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan media promosi tradisional. Melalui media sosial, perusahaan tidak hanya dapat mempromosikan produk, tetapi juga dapat berinteraksi tangguh dengan pelanggan. Komunikasi yang terjalin secara langsung ini membantu perusahaan memahami kebutuhan dan pendapat konsumen. Selain itu, media sosial juga memungkinkan perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui konten yang menarik dan konsisten. Berikut manfaat media sosial bagi aktivitas bisnis dan pemasaran. Yang pertama ada membangun dan menarik minat calon konsumen. Yang kedua ada menguatkan posisi tawar pelanggan. Yang ketiga ada memperluas target pemasaran. Yang keempat ada meningkatkan jumlah penjualan produk. Yang kelima ada membantu menemukan konsumen, dan yang terakhir ada mengenalkan produk kepada kompetitor agar tidak melakukan plagiasi dan pencurian hak cipta. Media sosial memberikan banyak manfaat bagi kegiatan bisnis dan pemasaran. Salah satunya ada manfaat utamanya untuk membantu perusahaan memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, media sosial juga dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan, memperluas target pasar, dan meningkatkan peluang penjualan. Dengan adanya media sosial, perusahaan dapat memperoleh umpan balik secara langsung dari konsumen sehingga dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Bagi UMKM, media sosial bahkan menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif karena biaya yang dibutuhkan relatif kecil, tapi hasil yang diperoleh bisa sangat besar. Contohnya, banyak usaha kecil yang berhasil meningkatkan penjualan setelah aktif membuat konten promosi di TikTok atau Instagram. Istilah dari media sosial adalah digunakan dalam transmisi pesan dan saling pengertian, serta media yang digunakan dapat bertukar informasi dan pemahaman antara orang yang berbeda. Media sosial merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk berbagi informasi, bertukar pendapat, dan berinteraksi dengan banyak orang yang melalui internet. Dalam dunia bisnis, media sosial tidak hanya digunakan untuk promosi, tetapi juga untuk membangun citra perusahaan, memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan menjaga hubungan dengan konsumen. Karena sifatnya yang interaktif, media sosial memungkinkan perusahaan menerima tanggapan secara langsung dari masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa media sosial sangat penting dalam strategi komunikasi bisnis modern. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media sosial. Yang pertama ada kelebihan media sosial, yaitu tidak terbatas individu, kelompok, ataupun organisasi. Yang kedua ada kemudahan menambahkan berbagai konten seperti tulisan visual, audio, dan audio visual. Yang ketiga ada kecepatan penggugatan dan penyebaran konten. Yang keempat ada jangkauan atau jaringan lebih lancar. Dan yang terakhir ada cepat diterima dan direspon oleh konsumen. Media sosial memiliki banyak kelebihan yang membuatnya sangat populer dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah kemampuannya menjangkau audiens yang luas dalam waktu yang singkat. Selain itu, media sosial memungkinkan perusahaan membagikan berbagai jenis konten seperti tulisan, gambar, video, maupun audio sehingga informasi dapat disampaikan dengan lebih menarik. Interaksi dengan pelanggan juga dapat dilakukan secara langsung melalui komentar atau pesan pribadi. Kelebihan lainnya adalah biaya promosi yang relatif lebih murah dibandingkan iklan di televisi atau media cetak. Contohnya, sebuah UMKM dapat mempromosikan produknya melalui Instagram dan menjangkau ribuan calon pelanggan hanya dengan satu unggahan. Yang selanjutnya ada kekurangan media sosial. Yang pertama ada memiliki banyak akun, baik sama atau berbeda. Yang kedua ada rentan plagiasi dan penipuan. Yang ketiga ada mengandalkan jaringan internet dan sinyal yang stabil. Yang keempat ada penerimaan dapat tertunda dan diabaikan. Dan yang terakhir ada dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan. Media sosial juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya risiko penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax,
yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Selain itu, media sosial juga rentan terhadap penipuan, akun palsu, pencurian konten, dan komentar negatif dari penggunaan lain. Jika tidak dikelola dengan baik, hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap reputasi bisnis. Media sosial juga sangat bergantung pada koneksi internet. Ketika jaringan internet mengalami gangguan, aktivitas komunikasi dan pemasaran dapat ikut terganggu juga. Karena itu, perusahaan harus menggunakan media sosial secara bijak dan memiliki strategi yang tepat dalam mengelola akun bisnisnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi saluran dan media komunikasi bisnis yaitu sangat penting dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan dengan pelanggan, dan setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu digunakan secara bijak dan strategis agar penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan citra perusahaan dan mendukung keberhasilan bisnis. Meskipun bisa disimpulkan bahwa saluran dan media komunikasi bisnis memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan organisasi maupun perusahaan. Perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai pilihan media komunikasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Namun, tidak semua media cocok digunakan dalam setiap situasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memilih saluran komunikasi yang paling tepat agar pesan dapat tersampaikan secara efektif dan tujuan komunikasi dapat tercapai. Dengan penggunaan media yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Jadi, pesan yang dapat kita ambil yaitu mempelajari komunikasi bisnis itu sangat penting dalam dunia kerja dan bisnis modern. Apalagi pemilihan saluran dan komunikasi yang tepat bisa membantu penyampaian informasi menjadi lebih efektif, memperluas pemasaran, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan maupun rekan kerja, terutama di era digital saat ini. Di era digital saat ini, kita tidak hanya dituntut maupun berkomunikasi secara langsung, tetapi juga harus mampu memanfaatkan berbagai media digital secara efektif dan profesional. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat dapat membantu penyampaian informasi menjadi lebih jelas, mengurangi salah pahaman, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pihak. Sebagai mahasiswa, pemahaman mengenai saluran dan media komunikasi bisnis dapat menjadi bekal yang berguna ketika nantinya memasuki dunia kerja maupun menjalankan usaha sendiri. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai saluran dan media komunikasi bisnis. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Joko selaku dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.